Halo Bang, Halo, apa kabar? baik, baik. Jadi gini Bang, saya dari mahasiswa Unika Semarang, eh, mendapatkan tugas UAS mata kuliah Pendidikan Agama dari Pak Gregorius. Di sini saya diberikan tugas untuk mewawancarai Bang, mewawancarai 3 orang dan satu orang mendapatkan 3 pertanyaan Bang. Oke. Dah, saya apakah Abang siap untuk bisa tanya-tanya? Bisa ya Bang? Oke. Santai-santai sedikit Mas. Saya bacakan semuanya atau saya baca satu-satu nih Bang? Bebas. Semuanya aja ya, biar Abang simpulkan atau Abang mau jabarkan seperti apa. Baik, untuk soal yang pertama, jika doa bisa memberikan daya pemulihan dari krisis atau masalah kesehatan, ekonomi, atau masalah lainnya, jenis doa apa saja itu? Itu soal yang pertama, pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, bagaimana kondisi manusia setelah menghadapi krisis sebelum berdoa, ketika berdoa, dan setelah berdoa, dalam durasi waktu tertentu? Pertanyaan yang ketiga, apakah doa bisa atau tidak memberikan percepatan pemulihan krisis kesehatan, ekonomi, baik mental, secara fisik ataupun mental kepada seseorang? Oke, Gimana terima Bang? kasih buat pertanyaan buat saya. Eh, saya mau jawab di pertanyaan nomor pertama. Jenis doa apa saja yang bisa memberikan daya pemulihan dari krisis atau masalah kesehatan, ekonomi, dan masalah lainnya? Menurut saya, doa yang bisa memberikan daya pemulihan bagi setiap kehidupan kita yang berdoa itu adalah jenis doa yang jenis doa yang disampaikan menurut dengan kehendak Tuhan. Ya, jadi jenis doa yang disampaikan menurut dengan kehendak Tuhan. Terkadang kita pasti sering berdoa ya, kita sering berdoa dan ada begitu banyak doa yang kita panjatkan kepada Tuhan. Terlebih kalau kita punya masalah, pasti kita berdoa supaya Tuhan tolong masalah kita. Nah, dan Tuhan akan jawab doa kita, ya. Itu tergantung konten dari doa kita itu sesuai nggak sih dengan kehendak Tuhan, kayak gitu ya. Walaupun mungkin kita jengking-jengking, walaupun mungkin harus nangis-nangis, kita mungkin teriak-teriak ya, tapi kalau doa itu nggak sesuai dengan kehendak Tuhan, menurut saya Tuhan nggak akan jawab, kayak gitu ya. Tuhan nggak akan jawab karena doa itu nggak berkenan ya dengan kehendak Tuhan, kayak begitu. Jadi bukan berarti ekspresi itu nggak penting di dalam berdoa ya, bukan berarti ekspresi nangis atau macam itu nggak penting. Buat saya itu ekspresi yang penting, tetapi bukan satu hal yang terlalu diutamakan ya. Jangan sampai kita tuh menjadi orang yang kayak drama gitu ya, drama supaya doa kita didengar Tuhan, dijawab Tuhan. Nanti kalau saya berdoa saya harus nangis kayak gitu ya, atau teriak-teriak. Tapi sebenarnya hatinya itu sebenarnya nggak serius sama Tuhan. Jadi sebenarnya adalah nggak bagaimana kondisi motivasi hati kita ya. Terus isi doa itu berkenan sesuai dengan kehendak Tuhan apa enggak. Terus yang kedua, kondisi manusia Yang saat menghadapi krisis ya, kondisi manusia saat menghadapi krisis atau masalah sebelum berdoa ya. Kalau kondisi kita sebelum menghadapi kondisi kita saat menghadapi krisis atau masalah sebelum berdoa, tentunya mungkin beda-beda ya, beda-beda. Emosi seorang itu beda-beda. Dan kalau saya secara pribadi kayak gitu ya, ketika saya menghadapi suatu problema, krisis ya, tentu ada rasa ketakutan, ada rasa sedihnya, ada rasa bingung gitu ya, bingung. Terus ada rasa kayak hilang harapan kayak gitu ya. Dan tergantung jenis masalahnya, kembali ya, tergantung jenis masalahnya kayak gimana, dan ekspresi emosinya itu juga menentukan kalau menurut saya. Dan itu ekspresi-ekspresi yang kalau menurut saya itu ekspresi yang umum yang biasa dilakukan atau dialami oleh seseorang ketika ia belum berdoa. Dan terkadang di saat sebelum berdoa, terkadang kita akan berusaha kayak ngandalin kekuatan sendiri loh.
kayak mikirin ini Tuhan cuman kayak lebih banyak kayak ngandalin kekuatan sendiri, merasa diri kita ini saya kuat, saya bisa kayak gitu. Tetapi beda ketika kita mengubah konsep, membawa masalah ini ke dalam doa, kondisi yang terjadi justru di saat kita berdoa tentu pasti akan mencurahkan seluruh masalah kita ya ke Tuhan gitu ya. Jadi saat kau punya masalah nggak akan ada yang ditutup-tutupin ya gitu kan. Jadi saat saya punya masalah saya harus cerita nih sama Tuhan. Ibarat Tuhan itu buat saya itu kayak ibarat seorang dokter. Kalau saya kepengen sembuh ya, saya harus cerita nih sama dokter begitu, sakit saya itu apa, supaya dokter itu bisa memberikan obat yang tepat. Kalau saya tutup-tutupin kayak gitu ya, saya punya masalah saya tutup-tutupin kayak gitu ya, buat saya pasti dokter juga nggak akan bisa kasih obat yang tepat ya. Bukan berarti Tuhan tuh Tuhan itu maha tahu kayak gitu ya, tapi juga Tuhan butuh keterbukaan itu adalah awal daripada pemulihan kayak gitu ya. Lebih banyak terbuka, jujur aja, ngomong apa adanya ya. Terus dan biasanya ketika abang lebih banyak kayak terbuka, benar-benar dicurahin, diungkapin, lepasin semuanya, dan hasilnya kayak gitu ada plong, kayak ada rasa tenang, ada rasa damai, dan yang lebih penting kayak ada kekuatan baru nih yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita untuk bisa menghadapi masalah itu kayak begitu. Nah terus yang ketiga itu apakah doa bisa atau tidak memberikan percepatan pemulihan krisis kesehatan ekonomi atau mental, baik secara fisik maupun mental ya, memberikan percepatan. Buat saya apakah doa itu bisa memberikan percepatan, tergantung sih. Buat saya bisa iya memberi percepatan, bisa tidak memberi percepatan, atau bisa menunda atau menunggu. Itu tergantung sebenarnya kembali ke pertanyaan pertama tadi, tergantung apakah doa kita itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau doa kita itu sesuai dengan kehendak Tuhan, menurut saya Tuhan itu bisa langsung segera jawab. Tuhan tuh bisa langsung segera turun tangan untuk menjawab doa kita. Tergantung kebutuhan kayak gitu ya. Dan karena udah punya pengalaman di mana Tuhan itu ketika berdoa, baru aja sekali berdoa Tuhan langsung jawab kayak gitu ya. Tuhan itu bisa langsung jawab doa karena apa? Ini kebutuhan, dan saya yakin ini adalah jawaban daripada doa dan Tuhan yang jawab kayak gitu ya. Terus pernah juga saya berdoa tapi nggak ada percepatan, udah lama banget doa kok nggak dijawab kayak gitu ya. Dan mungkin pada saat itu kembali introspeksi dalam diri, doa saya ini berkenan gak sih sama Tuhan, doa saya ini benar apa enggak. Dan ada jawaban yang ketika saya berdoa sama sekali kayaknya belum dijawab, nggak tahu apakah akan dijawab atau tidak ya, saya nggak tahu apakah ini akan dijawab. Tetapi buat saya ya, Tuhan yang saya sembah itu Tuhan yang nggak pernah ingkar janji gitu ya. Tuhan yang selalu dengar doa, Tuhan yang pasti akan jawab doa. Kalaupun mungkin kenyataannya doa tidak dijawab, kondisi masih tidak berubah, bukan berarti Tuhan kita ini Tuhan yang tuli, Tuhan yang masa bodoh. Karena buat saya Tuhan itu pasti tahu apa yang terbaik dalam kehidupan kita ya. Itu sih menurut saya. Wah, luar biasa sih Bang. Kalau dari jawaban abang tadi tuh sangat-sangat dapat memberkati. Oke. Wah, terima kasih ya Bang untuk Terima kasih ya Jo ya. Oke. Jangan jarak ya Bang. Oke. Halo Gun, apa kabar? Halo bro, Halo. baik, kabar baik. Makasih ya udah menyempatkan hadir untuk wawancara. Di sini saya akan memberikan 3 pertanyaan tentang doa. Mau disampaikan tiga sekaligus atau satu persatu? Langsung aja lah. Oke, siap. Oke. Jadi pertanyaan pertama, jika doa bisa memberikan daya pemulihan dari krisis atau masalah kesehatan, ekonomi, atau masalah lain, jenis doa apa saja itu? Pertanyaan yang kedua,
Bagaimana kondisi manusia yang menghadapi krisis sebelum berdoa, ketika berdoa, dan setelah berdoa dalam durasi waktu tertentu? Pertanyaan ketiga, apakah doa bisa atau tidak memberikan percepatan pemulihan krisis kesehatan, ekonomi, mental baik secara fisik maupun mental kepada seseorang? Bagaimana tanggapan Anda? Ya, sebelumnya terima kasih untuk Yeswa Ya. untuk pertanyaannya. Sama-sama. Menurut saya berdoa itu merupakan sebuah anugerah gitu, hak Iya. istimewa yang Tuhan kasih kepada kita sebagai orang percaya. Nah, ketika orang percaya berdoa, tentunya dia tahu kepada siapa dia berdoa kayak itu. Tentunya kepada Tuhannya kayak itu. Nah, di dalam doa tersebut tentunya ada kayak permohonan, permintaan kita. Namun cenderung orang berdoa itu lupa gitu mengucap syukur dan lain-lainnya. Padahal salah satu intensi berdoa itu kita menyembah Tuhan dan mengagungkan Tuhan dalam doa kita. Nah, dalam pertanyaan tersebut ada nggak sih jenis-jenis doa untuk kita saat dalam masalah dan lain-lainnya? Menurut aku nih, menurut saya, ketika kita berdoa itu berarti kita menyampaikan semua permohonan kita, curhatan kita kepada Tuhan, apa yang sedang kita alami, mungkin permasalahan kehidupan kita, baik kesehatan, masalah-masalah lainnya, apalagi kita sebagai mahasiswa kan, anak-anak muda tentunya banyak sekali masalah-masalah dalam kehidupan kita. Nah, mulai doa itulah kita menyampaikan semuanya, isi hati kita kepada Tuhan kita kayak gitu. Nah, saya langsung aja menjawab yang soal nomor 2. Di situ bagaimana sih kondisi manusia? Nah, kalau di sini aku memposisikan aku sebagai manusia kayak gitu. Nah, bagaimana kondisi aku saat menghadapi krisis kayak itu, sebelum berdoa, ketika berdoa, dan setelah berdoa. Nah, ada banyak sekali pengalamanku bersama Tuhan ketika aku berdoa kayak itu, ketika aku mendapat masalah dan lainnya. Nah, ketika saat aku mengalami masalah dan lainnya, tentunya ada kayak rasa cemas, ketakutan, gelisah. Sebagai manusia itu merupakan hal yang wajar kayak itu. Namun ada hal lain yang aku rasakan ketika aku berdoa kayak gitu. Ketika aku berdoa seperti mungkin kalau dalam ilmu psikologi, ketika kita sudah curhat dengan orang terdekat kita kayak orang tua, teman-teman kita tentang masalah kita, tentunya ada rasa lega. Ada rasa lega. Nah, sama halnya ketika aku berdoa kepada Tuhanku kayak itu. Aku memposisikan Tuhanku ini seperti bapakku sendiri, seperti sahabatku kayak gitu. Nah, ketika aku sudah menyatakan semua isi hatiku kepada Tuhan, kepada bapakku kayak itu, rasa tenang itu akan jauh lebih berbeda, akan jauh lebih besar, karena aku tahu bahwa Tuhan yang tempat aku berdoa itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, yang mampu melakukan segala perkara dalam hidupku. Jadi ketika aku sudah berdoa, ada rasa damai kayak gitu, ada rasa tenang, karena dalam kitab Mazmur pun yang aku baca, ada rasa tenang ketika kita dekat Allah kayak gitu. Nah, ketika hal itu terjadi, maka setiap apapun yang kita lakukan, apapun yang kita hadapi, maka semuanya itu akan bisa kita lewati karena Tuhan menyertai kita kayak gitu. Nah, adapun pertanyaan yang ketiga, yang terakhir, apakah doa bisa atau tidak memberikan percepatan pemulihan krisis kesehatan, ekonomi, mental baik secara fisik atau mental pada seseorang? Nah, hampir sama ya kayak narasumber sebelumnya, Bang Herman. Sebenarnya doa itu kan ada ucapan syukur kita, ada keluh kesah kita kepada Tuhan. Tentunya tidak semua yang kita doakan, apa yang kita minta, apa yang kita harapkan itu bisa terjadi atau Tuhan kabulkan kayak gitu. Tuhan kita tuh kan Tuhan yang memiliki otoritas, Maha tahu dan Maha kuasa. Jadi apa yang kita perlukan Tuhan tuh sebenarnya tahu, tapi karena kita manusia ini terbatas, tidak Maha kuasa seperti Tuhan, jadi kita tidak tahu sebenarnya tuh apa sih yang Tuhan mau kayak itu. Sementara kita karena itu doa dah bebas, kita meminta semuanya tanpa kita sadari bahwa ternyata Tuhan tuh punya rencana lebih kayak itu. Yang Tuhan mau jawab atas doa yang sudah kita naikkan ke dalam tangan kepada Tuhan kayak gitu. Nah, jadi waktu dalam menjawab doa-doa itu tentunya memiliki waktu yang berbeda-beda sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan manusia itu sendiri kayak gitu. Nah, dalam doa tersebut tentunya
bisa mengalami pemulihan sendiri dalam fisik dan mental itu bisa terjadi kayak gitu. Nah, ketika kita berdoa tentunya tidak hanya kita meminta tok-tok sama Tuhan kayak gitu. Maksudnya hanya doa, tapi dalam yang ku percaya, khususnya dalam Kristen, setelah kita berdoa haruslah ada action gitu. Action yang harus kita lakukan sebagai bentuk apa ya? Pengorbanan kita lah. Untuk misalnya kita mau sembuh kayak gitu dari penyakit. Misalnya sakit ya yang ringan-ringan lah, sakit pilek atau demam. Oke, saya Nah, ya. Nah, Pilek. ya. Kita berdoa agar kita sembuh yaitu Tuhan sembuhlah dan nyamalah saya dan lain-lain. Nah, kita sudah berharap sama Tuhan, tentu harus ada action agar terjadi pemulihan dalam diri kita baik secara fisik atau mental tersebut yaitu kita misalnya minum obat, jaga fisik kita, olahraga, jaga pola makan kita. Nah, jadi menurut saya antara doa dan action yang kita lakukan sebagai bentuk apa namanya itu bentuk balasan kita lah atas anugerah yang Tuhan kasih berupa doa ini, kita melakukan yang terbaik kayak gitu untuk agar antara doa, rencana Tuhan dan apa namanya dan pekerjaan kita sebagai manusia tuh juga bersinergi kayak itu satu sama lain kayak itu. Itu ya sih menurut saya jawaban yang boleh saya sampaikan, mungkin belibet atau kurang atau mutar-mutar, saya mohon maaf ya. Wah, suatu jawaban yang luar biasa dan bisa memberkati baik yang mendengarkan dengan baik-baik. Ya, Makasih ya, yo, Ade sama-sama. Bang Kuncoro. Ada Ade Bang Kuncoro ya. Iya, Oke. kan Ade Octavian Tos dulu, Kuncoro. tos COVID. Thank you ya. Oke, sama-sama bro. Thank you. Dadah. See you. Saat ini saya bersama dengan teman saya, Kak Merda. Di sini saya akan mewawancarai teman saya dengan 3 pertanyaan. Apakah pertanyaan yang saya sampaikan langsung 3-tiganya atau satu-satu? Satu aja. Oke. Untuk pertanyaan pertama, jika doa bisa memberi daya pemulihan dari krisis atau masalah kesehatan, ekonomi, masalah lain, jenis doa apa saja kan itu? Ini jawabnya berdasarkan pengalaman ya. Iya. Baik. Kalau menurut saya doa itu yang bisa memberi pemulihan dari krisis atau masalah, baik itu kesehatan, ekonomi dan masalah lain, itu semua jenis doa menurut saya, karena doa itu sendiri adalah bentuk komunikasi kita dengan Tuhan yang adalah pribadi yang punya otoritas atas kehidupan kita dan punya kuasa atas segala unsur dalam kehidupan kita. Jadi baik itu kita mau doa bersyukur, itu bisa memperkuat iman kita dan juga bisa membuat kita mampu untuk melewati masalah-masalah yang ada. Kemudian baik itu juga doa kita bersyukur tadi ya, doa memohon sesuatu juga pastinya itu yang menjadi kunci untuk kita boleh mendapatkan solusi untuk masalah-masalah kita. Doa puji-pujian juga, misalnya dalam bentuk nyanyian itu kan juga bentuk doa gitu ya. Doa syafaat juga, itu semuanya sama sih menurut saya, semua jenis doa bisa menjadi daya pemulihan, bisa memiliki daya pemulihan dari krisis-krisis yang kita hadapi. Baik, untuk pertanyaan kedua saya lanjutkan langsung ya. Pertanyaan kedua, bagaimana kondisi manusia yang menghadapi krisis sebelum berdoa, ketika berdoa dan setelah berdoa dalam durasi waktu tertentu? Baik, kalau menurut saya ya, sebelum berdoa itu pasti berbeda ya antara 3 waktu itu tadi. Sebelum berdoa kan kita ketika menghadapi masalah pasti masih berkutat pada masalah itu dalam pikiran kita sendiri gitu ya. Mungkin kita juga mencari solusi-solusi dengan kemampuan kita sendiri, tapi ketika kita berdoa itu terjadi suatu penyerahan gitu, penyerahan dari yang tadinya itu saya lakukan dengan kemampuan saya sendiri. Ketika saya berdoa itu artinya saya sedang menyatakan bahwa saya menyerahkan kendali itu kepada Tuhan. Jadi ketika berdoa saya berserah gitu ya. Dan kemudian setelah berdoa biasanya saya akan mendapatkan ketenangan, mungkin secara psikis dulu ya awalnya kan, jadi lebih tenang, menjadi lebih kuat gitu. Dan secara realita juga
saya mengimani bahwa tidak menutup kemungkinan Tuhan bisa bekerja dengan mujizat-mujizatnya. Jadi bukan cuma masalah psikis, oh setelah doa saya apa ya, ibaratnya apa istilahnya, kalau tersugesti gitu ya. Setelah berdoa jadi tersugesti berarti semua masalah akan beres. Enggak hanya begitu, tapi saya meyakini dan mengimani bahwa Tuhan bisa bekerja dengan nyata dalam kehidupan saya, dalam masalah-masalah yang saya hadapi setelah saya berdoa. Untuk durasi waktunya itu harus dibahas kan? Enggak ya, Bisa. durasi itu bebas menurut saya. Bahkan dalam kondisi kita sedang buka mata aja kita bisa berdoa. Tapi untuk waktu doa khusus itu memang penting, karena semakin lama kita berdoa, semakin lama kita berkomunikasi dengan Tuhan secara pribadi loh ya. Juga kadang-kadang itu membawa ketenangan yang lebih. Oke. Baik, untuk pertanyaan yang ketiga, apakah doa bisa atau tidak memberikan percepatan pemulihan krisis kesehatan, ekonomi, mental, baik secara fisik dan mental kepada seseorang? Itu tadi yang saya ada sempat bahas di yang pertanyaan sebelumnya ya. Mungkin bagi beberapa orang menganggap bahwa doa itu hanyalah sebuah sugesti gitu. Jadi ketika kita berdoa kita jadi lebih tenang, jadi merasa lebih plong kayak gitu kan, lega secara psikis. Tapi menurut saya secara pribadi dan yang saya sudah alami juga, Tuhan bekerja secara nyata. Itulah iman kita gitu ya, iman Kristen ketika kita berdoa. Bahkan Tuhan Yesus sendiri juga mengajarkan di dalam Alkitab gitu kan, bahwa apa saja yang kau minta kamu akan mendapatkannya jika berdoa di dalam nama Dia gitu kan. Terus juga Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Artinya memang ada pekerjaan Tuhan yang nyata kayak gitu, bukan cuman sekedar pemulihan mental aja, rasa lebih tenang aja gitu. Jadi ya memang akan terjadi percepatan pemulihan tadi seperti pertanyaannya gitu, dari masalah-masalah yang ada, baik itu masalah ekonomi lah, kesehatan lah, bisa. Oke. Terima kasih untuk Kak Merda. Semoga dari jawaban-jawaban tadi dapat bisa memberkati orang-orang yang mendengarkan ini. Dan ini adalah wawancara terakhir dengan Kak Merda. Sekian dan terima kasih. Dadah.